وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan membaca dan menjelaskan hadis Umdatul Ahkam, masih di Kitab Taharah bagian pertama, hadis yang ke-10. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai tayammun fi tana'ulihi, dalam menggunakan sandal, wa tarajjulihi, dalam bertarajjul, wa tuhurihi, dan yang berkaitan dengan tuhur, wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam setiap perkara. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam beberapa tempat dan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitab Taharah, bab beliau mencintai untuk tayamun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammun. Tayammun adalah mendahulukan bagian kanan, senantiasa mendahulukan bagian kanan sebelum bagian kiri, itu namanya tayammun. Yu'jibuhu, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengutamakan dan mendahulukan, bahkan menyukai untuk mendahulukan bagian kanan apabila bagian yang beliau gunakan itu berbilang. Di dalam lafaz Aisyah ini, Aisyah radhiyallahu anha mensifatinya menggunakan kana, adalah,
dan setelahnya diiringi dengan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' artinya hal tersebut terjadi sekarang dan akan datang. Kana dan kemudian diiringi fi'il mudhari' artinya lafaz seperti ini artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendawamkan hal tersebut. Senantiasa melakukan hal tersebut secara istimrar, secara terus-menerus, tidak pernah terputus. Di bagian apa beliau mendahulukan? Fi tana'ulihi, ketika berkaitan beliau memakai alas kaki. Allahu Akbar. Keutamaan Islam ini. Yang berkaitan dengan menggunakan alas kaki, bagian mana dulu menggunakannya ada dalam agama yang mulia ini. Ini menunjukkan agama ini adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini telah disempurnakan oleh Allah. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali agama ini adalah diridhai oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah. Sudah sempurna. Tinggal tugas kita itu belajar dan setelah belajar mengamalkan apa yang kita ketahui. Tidak perlu mengada-ngadakan perkara yang lain yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pakai sandal saja ada pembahasannya. Bagaimana yang berkaitan dengan ruku' dan sujud. Bagaimana yang berkaitan dengan perkara yang dengannya keimanan seorang tergantung dengannya. Seperti apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih dijelaskan lagi oleh Rasulullah dan lebih diperhatikan lagi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa tarajjulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan bagian kanan ketika tarajjul. Tarajjul itu ketika menyisir rambut. Ketika menyisir rambut, ketika menyisir jenggot, ketika meminyaki rambut, ketika dia misalnya memperbaiki keadaan rambut, baik itu tukang pangkas ataukah dia itu menyisir, ataupun lainnya yang jelas dia itu memperindah dirinya dengan rambutnya, maka mendahulukan bagian kanan. Jadi bagian kanan terlebih dahulu. Jadi aktivitas kita itu di dalamnya ada pundi-pundi amal saleh dan kebaikan apabila kita mengetahuinya. Termasuk ketika kita menyisir rambut. Ketika kita menyisir rambut, punya rambut dan kita sisir, maka ketika kita menyisirnya bagian kanan terlebih dahulu. Dan setelah itu bagian kiri. Begitu juga yang berkaitan dengan lihyah. Begitu juga ketika memakai minyak rambut atau memperindah rambut tersebut, baik ke tukang pangkas ataupun lainnya, maka antum ajari tukang pangkas ketika memotong rambut bagian kanan terlebih dahulu. Wa tuhurihi, dan yang berkaitan dengan tuhurnya. Tuhur adalah bersuci. Jadi setiap wazan yang menggunakan fu'ul, maka artinya sifat dan cara hal tersebut. Seperti tuhur adalah yang berkaitan dengan taharah, yang berkaitan dengan bersuci. Maka itu menggunakan tuhur. Adapun apabila dibaca toknya dengan fathah, yaitu tohur, maka artinya alat untuk bersuci. Seperti contoh lainnya wudu. Kalau wudu itu berwudu. Adapun ketika menggunakan lafaz ataupun wazan bentuk wadu, artinya apa? Air untuk berwudu. Jadi dalam hadis ini Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersuci tentu di dalamnya berwudu, di dalamnya mandi besar, mandi ibadah, bukan mandi adat, mandi kebiasaan, bukan, mandi yang sifatnya ibadah.
seperti mandi ketika menghilangkan janabah, setelah berhubungan dengan istri atau setelah keluarnya air mani, ataupun setelah perempuan mandi setelah haid atau setelah nifas, maka itu adalah mandi-mandi ibadah, bukan mandi-mandi kebiasaan. Ataupun mandi apa lagi ikhwah? Mandi untuk sholat Jumat, itu adalah mandi ibadah, bukan mandi kebiasaan. Begitu juga mandi apa lagi? Apa lagi ikhwah? Hah? Barakallahu fiik. Mandi untuk datang ke salat Id. Ditulis ikhwah, qayyidul ilma bil kitabah. Tulislah ilmu itu dengan kitab, dengan menulis, ikat. Terus apa lagi ikhwah? Mandi untuk ihram. Ketika mau memakai ihram, maka mandi terlebih dahulu. Kalau memungkinkan bisa di pesawat. Kalau tidak memungkinkan sebelum naik pesawat, antum di ruang tunggu mandi terlebih dahulu. Tapi niatnya untuk mandi ihram. Jadi ketika misalnya sudah mendekati miqat, memakai baju ihram saja kemudian bertalbiyah. Mandi apa lagi? Mandi ketika akan masuk kota Mekah. Itu ada mandi ibadah juga. Nabi mandi sebelum masuk kota Mekah. Maka yang berkaitan dengan mandi ibadah tersebut dan yang berkaitan dengan wudu, maka ketika bagiannya berbilang, maka dengan lebih mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu. Seperti kalau berkumur-kumur tidak bisa ya, karena menggunakan tangan kanan dan setelah itu langsung sekalian. Tidak satu lubang terlebih dahulu kemudian satu lubang berikutnya, tidak. Tapi langsung. Seperti tangan atau muka juga, tidak bisa ini dulu kemudian ini, tidak. Yang berbilang, yang dibahas adalah dalam hadis-hadis Nabi dan Nabi mencontohkannya, maka ketika dimulai dari tangan, maka ketika tangan, kanan dulu terlebih dahulu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka dahulukan bagian kanan terlebih dahulu. Apabila bagian-bagian tersebut berbilang. Seperti kepala tidak bisa, seperti telinga tidak bisa. Ini satu kemudian tidak, akan tapi langsung berbarengan. Kemudian kaki maka mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu dan setelahnya bagian kiri. Jadi kalau kanannya itu dia mau basuh atau cuci 3 kali, maka 3 kali langsung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu bagian kiri, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan seterusnya. Adapun mandi, maka di bagian tubuhnya. Dengan dia mengawalinya dengan bagian kanan terlebih dahulu. Setelah menyiram bagian kanan, diawali berwudu, kemudian sebelum mandi besar, membersihkan kotoran terlebih dahulu, kemudian setelah itu mandi dengan mengawali bagian kanan, mengambil air wudu terlebih dahulu. Setelah mengambil wudu, setelah itu menyiram bagian kanan. Dan setelahnya menyiram bagian kiri. Kanan menyeluruh, kena, tidak harus 3, tidak harus 4, yang penting yakin, kena semua. Setelah itu bagian kiri. Dan setelah itu bagian kepala sampai ke bawah. Cukup itu. Wa fi sya'nihi kullihi. Dan di dalam setiap perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu. Jadi apabila perkara-perkara itu adalah perkara yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu. Dikecualikan apabila perkara-perkara yang jelek, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kiri terlebih dahulu. Maka
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menunjukkan bahwasanya Aisyah dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil kepada para sahabat dan generasi sudahnya tentang apa yang mereka ketahui tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi, yang mana kebiasaan-kebiasaan Nabi tersebut adalah ilmu, adalah tauladan buat yang lainnya. Sehingga di dalam perkara-perkara yang tidak bisa diketahui oleh para sahabat, termasuk Abu Hurairah yang dekat, termasuk Abu Bakar yang kemana saja mengikuti Nabi, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup tirainya, menunjukkan itu adalah batasan privasi antara Nabi dengan para sahabat, maka para sahabat ridwanullahi alaihim tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik bilik tersebut. Tidak ada yang tahu. Hanya 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sajalah yang mengetahui. Sehingga setelah Rasulullah wafat, merekalah yang mengajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi dan apa yang mereka ketahui tentang tauladan Nabi yang tidak diketahui oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga ini menunjukkan hikmah yang luar biasa dari poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan guru bangsa, guru umat, ulama umat dari kalangan wanita yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Sehingga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan satu hadis yang ia dengar dari Al-Fadl Ibn Abbas. Hadis tersebut mengatakan la sauma li junubin. Tidak ada puasa bagi orang yang junub. Abu Hurairah menisbatkan perkataan ini kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang ketika dalam keadaan junub kemudian azan subuh dikumandangkan dan dia belum mandi besar, maka tidak ada puasa baginya, baik puasa sunnah ataupun puasa Ramadan, puasa wajib. Maka ketika hal ini sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha dan sampai kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang keduanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya serentak mengatakan, membantah perkataan Abu Hurairah ketika menisbatkan hal tersebut kepada Nabi. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi. Thumma yagtasilu wa yasum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu fajar tiba di bulan Ramadan ataupun di lain bulan Ramadan, maka beliau dalam keadaan junub setelah mendatangi istri-istrinya. Ini Aisyah dan Ummu Salamah yang mengetahuinya. Maka setelah waktu fajar itu azannya dikumandangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi besar dan kemudian beliau berpuasa seperti yang lainnya. Sehingga pendapat dan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah salah. Sehingga Aisyah membantahnya dengan bantahan yang keras. Faqad kadzaba Abu Hurairah. Sungguh telah salah, karena kadzab itu artinya, salah satu artinya salah, akhta'a. Telah salah Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah jelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apa yang beliau dengar adalah dari Al-Fadl Ibnul Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi keluarganya Nabi, istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi ketika di dalam rumahnya, termasuk apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, mendahulukan bagian kanan di dalam perkara-perkara yang baik.
yang ketika kita menentukan hal tersebut baik atau tidaknya bisa dilihat dari segi syarak, dari sisi agama. Bisa juga dilihat dari akal. Ini secara akal kita, secara logika kita, hal ini adalah hal yang baik. Hal ini adalah hal yang jelek. Sehingga poin yang kedua dari hadis ini, ja'lus shimali lil asya'il mustakdzarah. Menjadikan tangan kiri untuk perkara-perkara yang kotor lagi jelek. Oleh karenanya, di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan kita dilarang untuk cebok dengan tangan kanan. Ataupun menyentuh zakar dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Jadi ketika buang air kecil, tidak boleh memegangnya dengan tangan kanan. Ketika buang air kecil. Adapun di luar itu boleh megang dengan tangan kanan. Adapun ketika dia buang air kecil, maka tidak boleh untuk memegangnya dengan tangan kanan, akan tapi memegangnya dengan tangan kiri. Itu bayangkan, untuk pipis saja ada aturannya. Megangnya dengan tangan kanan ataukah tangan kiri, menunjukkan agama ini adalah agama yang sempurna. Harus kita ulang-ulangi supaya lebih mengokohkan kita di atas agama yang mulia ini, sehingga kita mati di atas agama yang mulia ini, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan qa'idatu syar'i al-mustamirratu, kaidah dari syariat yang senantiasa berlaku. Beliau katakan istihbabul bada'ati bil yamini fi kulli ma kana min babit takrimi wat tazayyun. Anjuran untuk memulai dengan tangan kanan dulu atau dengan bagian kanan dulu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya memuliakan, yang sifatnya membaguskan. Termasuk ketika memberi, termasuk ketika menerima. Haram hukumnya kita memberikan sesuatu dengan tangan kiri, haram. Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yata'ata ahaduna syai'an bishimalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang menerima, mengambil dan memberi dengan tangan kiri. Mengambil dengan tangan kiri kasih. Haram ini, enggak boleh. Harus dengan apa? Tangan kanan apabila perkara-perkara yang baik. Coba akhi, HP-nya. Antum kasih HP dengan, kalau misalnya bagian kiri nggak bisa lagi. Antum kasih. Dan dia yang menerima harus dengan tangan kanan. Mengambil dengan tangan kiri tidak boleh. Contoh dari yang saya bacakan dulu yang perkataan Imam Nawawi. Wa ma kana bididdiha ustuhibbat tayasur. Adapun yang sebaliknya, yang bukan memuliakan dan bukan menghiasi diri, maka dengan tangan kiri. Dikatakan oleh Imam Ibnul Mulakkin, kaedahnya yang berkaitan dengan hal ini, bahwasanya segala sesuatu yang sifatnya memuliakan dan memperindah diri sendiri, maka dengan tangan kanan. Disebutkan contohnya oleh beliau. Seperti memakai baju. Memakai baju, bagian kepala tidak bisa mana kanan mana kiri. Bagian tangan terlebih dulu kanan dulu. Setelah itu kiri. Begitu juga ketika memakai celana. Maka ketika memakai celana, kanan terlebih dahulu. Setelah itu kiri. Begitu juga memakai alas kaki. Maka kanan terlebih dahulu. Ada hadisnya. Nanti akan kita bahas hadisnya ketika berkaitan dengan poin yang berkaitan dengan tana'ul. Seperti yang baik ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid, maka dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ketika
beriktihal, memakai celak. Beliau sebutkan juga ketika memangkas kumis. Memangkas ini ada khilaf di kalangan ulama, apakah dipangkas habis ataukah ditipisi saja, dirapikan saja. Maka ketika melakukan satu di antara keduanya, maka bagian kanan terlebih dahulu. Begitu juga ketika salam dalam sholat, ketika keluar dari kamar mandi, ketika makan, ketika minum, ketika berjabat tangan. Berjabat tangan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu, maksudnya menggunakan tangan kanan dan bagian kanan terlebih dahulu. Misalnya dalam satu majelis, antum mau berjabat tangan dengan semuanya. Jangan dari kiri kemudian ke kanan, akan tapi dari kanan. Walaupun di bagian kiri itu ada orang yang tua, ada orang yang kita anggap sebagai orang senior. Baik dari sisi ilmu ataupun dari sisi usia, tidak apa. Kanan terlebih dahulu. Nabi SAW ketika membagi minuman, maka di bagian kiri beliau pada saat itu Abu Bakar. Dan di bagian kanan beliau siapa? A'rabi. Orang Arab A'rabi. A'rabi itu orang yang tidak bermukim. A'rabi. Bukan orang yang tinggal di kota Madinah. Muslim dia, sahabat. Maka artinya A'rabi ini tidak dikenal, beda dengan Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar fadilahnya. Maka Nabi membagi air tersebut kepada A'rabi terlebih dahulu. Kemudian Nabi mengatakan al-aimana, kanan terlebih dahulu. Walaupun di samping kirinya adalah Abu Bakar. Di sini sebutkan siwak. Menggunakan siwak pun dengan tangan kanan. Siwak itu hukumnya berbeda. Karena siwak itu bisa kategorinya menghilangkan kotoran, bisa juga dia beribadah dengan bersunnah dengan siwak. Maka bagian kanan terlebih dahulu, apakah bagian kiri terlebih dahulu? Maka diperincikan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan, tergantung niat seseorang. Ketika seorang bersiwak, bukan sikat gigi, bersiwak, beda lagi. Ketika seorang bersiwak, dengan niatnya untuk membersihkan giginya, maka termasuk mendahulukan yang kiri terlebih dahulu. Akan tapi ketika dia bersiwak dalam rangka dia berupaya untuk mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau suka dengan siwak, maka beliau lebih menganjurkan bagian kanan terlebih dahulu. Adapun dikatakan oleh Imam Ibnu Mulakin, adapun yang selain dalam bab memuliakan atau bab-bab yang membersihkan, maka dengan mendahulukan bagian kiri terlebih dahulu. Di sini disebutkan contoh-contohnya oleh Imam Ibnu Mulakin, seperti masuk kamar mandi, maka kaki kiri terlebih dahulu. Tangannya kiri dulu apa kanan dulu? Enggak ada pembahasan. Ya. Jangan sampai karena bagian kiri akhirnya kiri, tangannya pun kiri dulu, enggak bisa. Kaki saja yang dibahas oleh agama yang mulia ini. Adapun tangannya mau dua-duanya masuk duluan juga silakan. Enggak ada dalam beribadah ketika tangannya itu masuk kaki yang kanan dulu ataupun kiri dulu. Yang dibahas kakinya. Dan yang masuk ke tempat-tempat yang kotor selain dari kamar mandi, maka mendahulukan bagian kiri terlebih dahulu. Dan disebutkan juga di sini keluar dari masjid, maka mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Ketika membuang dahak, maka tidak dianjurkan membuangnya ke depan, tidak dianjurkan meludahnya, membuangnya ke bagian kanan, akan tetapi ke bagian kiri. Tapi lihat kondisi dulu, kalau di samping kirinya ada orang ya jangan main
main buang aja, main semprot aja. Pindah dulu, kondisi aman baru meludah. Kemudian ketika istinja, ketika bersih. Ketika cebok, ketika membuka dan melepas baju, melepas celana, melepas alas kaki, maka semuanya mendahulukan bagian kiri. Seperti penjabaran ketika memakai tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, agama yang mulia ini datang untuk memperbaiki perkara-perkara mereka dan kehidupan mereka, menjadikan mereka lebih baik. Apabila dalam keadaan buruk, menjadikan mereka lebih baik. Apabila dalam keadaan baik, menjadikan mereka lebih baik dari yang sebelumnya. Dan senantiasa menjadikan akhlak-akhlak mereka itu adalah akhlak yang mulia. Dan menjaga dari segala mudarat dan kejelekan. Karena di dalam hadis ini berkaitan dengan akhlak, dengan cara menggunakan bagian tangan. Yang keempat, mendahulukan bagian kanan dalam anggota wudu. Seperti untuk tangan dan kaki. Dan ini hukumnya sunnah. Artinya, apabila seorang bisa jadi secara lupa, khilaf, ataupun secara sengaja, dia mendahulukan bagian kirinya dalam kaki ataupun tangan, kemudian setelah itu dia sholat, maka wudunya sah. Maka sholatnya apabila dinilai dari wudunya pun sah. Walaupun dia kehilangan ganjaran yang besar dalam mendahulukan bagian kanan dalam hadis ini. Yang kelima, ini disebutkan dalam poin yang keenam. Yang kelima beliau katakan, la i'adata 'ala man bada'a bisyimali fil wudu'. Tidak mengulang seseorang ketika memulai dalam wudunya dengan bagian kiri terlebih dahulu. Wa in kana qad khalafa sunnah, walaupun apa yang ia lakukan telah menyelisihi sunnah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama'u ala anna taqdimal yumna fil wudu'i sunnah. Para ulama bersepakat bahwasanya mendahulukan bagian kanan dalam wudu itu sunnah. Wa man khalafahuma, dan siapa yang menyelisihinya lebih mendahulukan kiri secara sengaja ataupun tidak sengaja, fatahul fadlu, maka keutamaan untuk mendahulukan bagian kanan tersebut telah terlewat baginya. Wa tamma wudu'uhu, dan wudunya itu sah. Pelajaran yang keenam, tadi 5 sekarang 6. Mendahulukan bagian kanan dalam memakai alas kaki. At-tayammun fin na'al. At-tayammun dalam sandal atau dalam alas kaki disebutkan di sini mendahulukan kaki kanan ketika memakai. Adapun ketika melepasnya bagian kiri terlebih dahulu. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, kata Rasulullah. Ada hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka dahulukan dengan kaki kanan terlebih dahulu. Di sini disebutkan idzan ta'ala, apabila memakai alas kaki, baik sepatu, baik sandal. Artinya apabila dia tidak memakai alas kaki, maka ketika dia melakukan hal tersebut terkadang, maka itu sunnah. Ketika ia meniatkan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau tidak memakai alas kaki, tidak memakai sandal. Jalan tidak memakai sandal. Jadi antum kalau keluar dari rumah, jangan kakinya itu lembut-lembut banget, nyeker. Keluar. Itu sunnah. Seorang imam yang bernama Abdurrahman bin Su'ud.
Dia pendiri kerajaan Saudi yang kedua. Pendiri kerajaan Saudi yang kedua. Karena pendiri kerajaan Saudi yang pertama siapa? Muhammad bin Saud. Setelah 100 tahun atau 70 tahun dibantai semua. Dibantai. Kemudian sebagian keluarga Saud itu lari ke Kuwait. Cari suaka di Kuwait. Generasi berikutnya Abdurrahman, saya lupa Ibn siapa. Nah, raja-raja sekarang itu anaknya Abdurrahman apa Abdul Aziz? Abdul Aziz bin Abdurrahman. Abdul Aziz bin Abdurrahman. Raja-raja sekarang termasuk Salman, anaknya Abdul Aziz. Abdul Aziz ya? Abdul Aziz. Dia dari umur 3 tahun tidak pernah memakai alas kaki. Tidak pernah. Jam 2:30 rumahnya sudah ramai. Dan dari umur 3 tahun dia sudah pandai naik kuda. Ketika ditanya apa? Untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana-mana tidak pakai alas kaki. Supaya kakinya kuat. Dan beliau mendapatkan apa yang beliau harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mampu dengan izin Allah menguasai Najd dan Hijaz dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala setelah perjuangan yang luar biasa. Dalam hadis ini, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, apabila salah seorang di antara kalian memakai alas kaki maka hendaklah dia awali dengan kaki kanan. Wa idza khala'a falyabda bishimal, apabila melepasnya dia awali dengan kaki kiri. Jadi kalau antum mau masuk masjid itu amalan-amalannya banyak loh. Kalau sudah ada di depan masjid, maka ketika melepas sandal, lepasnya kaki kiri terlebih dahulu. Ini sunnah. Setelah itu masuk masjidnya, walaupun mungkin hanya beberapa langkah, dengan kanan. Setelah itu berdoa dengan doa masuk masjid. Maka di dalamnya ada ganjaran-ganjaran yang besar. Wal yun'ilhuma jami'an wal yakhla'huma jami'an. Seseorang kalau memakai sandal, maka pakai alas kaki semuanya, jangan satu. Kalau tidak dipakai semuanya, dilepas semua, jangan satu dipakai, satu enggak. Karena ini adalah kebiasaan dari syaitan. Bayangkan dalam berkaitan dengan pakai sandal saja ada aturannya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anha, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanta'ila ahadukum wa huwa qa'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang memakai alas kaki dalam keadaan berdiri. Paham enggak maksudnya? Terutama mungkin yang memakai sepatu, terutama akhwat. Ketika memakai alas kaki, makainya berdiri, seperti misalnya sepatu. Kalau sandal aman insyaallah. Sepatu. Karena ketika seorang memakai sepatu, maka mau tidak mau ketika berdiri bentuknya nungging. Menungging. Dan membentuk aurat dia. Maka ini tidak dianjurkan. Maka sunnahnya seorang ketika memakai alas kaki seperti sepatu, yang membutuhkan konsentrasi lebih dari yang lainnya, maka duduk. Duduk. Ketika melepasnya pun duduk. Tidak boleh dengan berdiri, karena ini membentuk bagian tubuh belakangnya. Pelajaran yang keberapa, ikhwan? 7. Kamalu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimura'atin nadhafati fi tarjili sya'ari wa ghairihi. Dalam memperhatikan kebersihan yang berkaitan dengan rambut, dalam memperindah rambut dan selainnya seperti sandal dan lain-lainnya. Hadis yang ke-11. An-Nu'aim al-Mujmir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nu'aim al-Mujmir, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran
muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat kelak diseru, dipanggil dalam keadaan ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ghurran, bagian kepalanya, bagian wajahnya itu bersinar. Muhajjalin, dan bagian tangannya yang itu adalah tahjil pun mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya. Min atharil wudu, dari tanda, dari bekas-bekas wudu yang telah mereka gunakan ketika di dunia. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang cahaya di bagian lengannya, maka hendaklah dia lakukan. Dalam lafaz Muslim, Ra'aitu Aba Hurairah yatawadda'u. Saya, kata Nu'aim al-Mujmir, melihat Abu Hurairah berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Saya dapati Abu Hurairah ketika membasuh wajahnya, dibasuh wajahnya dan tangannya itu sampai, ketika tangan dibasuhnya sampai ke ketiak sini. Lengannya itu habis dengan air wudu. Kemudian ketika yang berkaitan dengan wajah, sampai sininya pun ia basuh. Ia basuh semua. Thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Ketika Abu Hurairah membasuh kedua kakinya, maka ia basuh sampai betis. Betisnya itu dia basuh semua. Thumma qala, kemudian Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan mengeluarkan cahaya di bagian tangan dan di bagian wajahnya dari bekas-bekas tanda-tanda wudu yang ada di bagian anggota wudu tersebut. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka siapa di antara kalian yang mampu untuk memperbanyak cahaya di bagian wudunya, baik di kepala ataupun tangan, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Wa fi lafdhin li Muslim, adapun lafaz Muslim, Abu Hurairah mengatakan, Sami'tu Khalili, saya mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam berkata, Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Akan sampai perhiasan dari seorang mukmin pada hari kiamat kelak di surga tergantung dari bagian wudunya itu sampai mana. Ya. Hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kecuali bagian kedua yang saya katakan lafaz Muslim, maka itu terdapat dalam Sahih Muslim saja. Kemudian di dalam hadis ini ada lafaz yang bentuknya, barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang dan memperbanyak ghurrahnya, cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Baik dalam hadis Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Maka lafaz ini adalah mudraj. Mudraj dalam ilmu mustalah hadis adalah tambahan yang ditambahkan oleh perawi dalam hadis, akan tetapi tidak ada pemisah
di antara matan hadis, lafaz hadis dengan lafaz yang ada dari dirinya. Sehingga orang yang mendengar hadis tersebut beranggapan bahwasanya kedua-duanya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudraj itu perkataan dari perawi. Perawi mengatakan perkataan. Yang perkataan itu dari dirinya, bukan Nabi. Yang namanya perawi itu meriwayatkan kepada murid-muridnya. Ia menyebutkan hadis. Setelah hadisnya selesai, ia menambahkan dengan perkataan-perkataannya. Nah, di antara hadis Nabi, matan Nabi dengan perkataan-perkataannya tidak ada pemisah. Sehingga murid-muridnya yang mendengar riwayat darinya menganggap bahwasanya itu semua adalah perkataannya Nabi. Paham sampai sini? Nah, ini dalam mustalah hadis namanya mudraj. Ditambahkan. Yang menambahkan siapa? Perawi. Baik secara langsung, secara sadar ataupun tidak sadar. Yang ditambahkannya apa? Bisa jadi pemahaman dia dalam memahami hadis tersebut. Sehingga dikatakan di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan hadis Nu'aim Al-Mujmir ini bagian pertamanya inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, itu adalah hadis yang sahih marfu kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi. Adapun bagian yang keduanya, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang dan memperbanyak cahayanya, maka ia bisa melakukannya. Maka ini adalah perkataan dari Abu Hurairah, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Para ulama mengetahui dari mana? Ini ilmu yang jelimet ini. Ilmu yang sangat teliti sekali. Dari mana para ulama mengetahuinya? Dari kata ghurran muhajjalin. Nabi itu adalah orang yang paling fasih dalam berbicara dengan bahasa Arab. Sehingga setiap perkataan-perkataannya menunjukkan di dalamnya keindahan bahasa Arab. Termasuk ketika beliau mengatakan cahaya tersebut ghurran muhajjalin. Beliau serupakan dengan ghur. Ghur itu warna putih yang ada di kuda. Kudanya warna hitam, akan tetapi yang berkaitan dengan wajahnya ada warna putihnya. Maka dalam bahasa Arab tidak mungkin putih yang ada di wajah itu diperpanjang dan diperbanyak sampai ke leher. Tidak mungkin. Apabila terjadi sampai ke leher, maka bukan ghur. Itu celaan buat hewan tersebut. Aib. Maka tidak mungkin Nabi mengatakan hal tersebut. Itu bisa dilihat dari sisi bahasa. Kemudian dari riwayat-riwayat yang lain juga. Yang para sahabat tidak pernah meriwayatkan hal tersebut. Kemudian menyelisihi ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-6. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah sebutkan bagian-bagian wudu dan Allah subhanahu wa ta'ala batasi bagian-bagian wudu tersebut. Yang baik berkaitan dengan wajah. Faghsilu wujuhakum. Kalian basuhlah muka ini. Muka batasannya jelas. Kemudian wa aidiyakum ilal marafiqi. Dan tangan sampai sikut. Sampai siku atau wala siku? Terserah sebutin nanti. Sampai siku ya. Sampai sini. Dalam Al-Quran. Kemudian apabila mengamalkan perkataan Abu Hurairah berarti sampai sini. Menyelisihi Al-Quran. Kemudian dalam berikutnya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mana? Sampai mata kaki. Jadi apabila mengikuti bagian yang kedua
dengan hadis ini menyelisihi ayat Al-Quran. Yang berikutnya, Nabi SAW, beliau mencontohkan cara berwudu. Tata cara ini dijelaskan. Dan seperti dalam hadis Humran, dan seperti juga dalam hadis Abdullah bin Zaid yang sudah kita bahas. Bagian-bagiannya seperti itu. Kemudian Nabi tutup, faman zada faqad zalama wa ta'adda wa asa'a. Siapa yang dia menambahkan, baik bilangannya, dari berkumur menjadi 4 ataupun 5, dari membasuh menjadi 6, membasuh muka, tangan atau yang lain. Ketika dia menambah bilangan-bilangannya, maka dia telah melakukan kezaliman, dia telah melampaui batas, dia telah melakukan kejelekan, bukan dipuji oleh Rasulullah. Dan termasuk juga faman zada, siapa yang menambahkan bagian-bagian wudu. Ketika berwudu sampai ke ketiak, ketika membasuh kaki sampai lutut atau sampai betis, setengah betis misalnya, maka itu pun termasuk dari faqad zalama, ia telah melakukan kezaliman, bukan dipuji oleh Rasulullah. Faqad asaa, dia telah berbuat baik, telah berbuat jelek, wa ta'adda, dan dia telah melampaui batas. Wa tilka hududullah, wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Itulah batasan-batasan Allah. Dan siapa yang dia itu melampaui batasan-batasan Allah, termasuk dalam wudu, termasuk dalam bilangan, termasuk dalam bagian anggota wudu, ia lebih-lebihkan, maka ia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Lebih-lebih para sahabat yang lain tidak pernah mencontohkan hal tersebut, tidak pernah. Hanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga, dan ini pemahaman Abu Hurairah dalam memahami hadis ini. Sehingga disebutkan beliau pun ketika melakukan hal ini dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Disebutkan dalam kitab Hadil Arwah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, saya nukil dari kitab Taisir Alam, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abi Hazim. Abi Hazim ini Salamah bin Dinar. Beliau berkata, saya pernah di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau berwudu. Maka Abu Hurairah ketika membasuh tangannya sampai ke ketiak. Ketika membasuh tangannya sampai ke ketiak, ketiaknya dibersihin sekalian. Maka Abu Hazim ini mengatakan, "Ma hadza ya Abu Hurairah?" Apa wudu apa ini wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah pun mengatakan, "Ya Bani Farrukh, antum hahuna." Wahai Bani Farrukh, yakni panggilan untuk kabilahnya Salamah bin Dinar ini. Kamu ada di sini? Law alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Seandainya saya mengetahui bahwasanya engkau ini berwudu, engkau ini ada di sini ketika saya berwudu, maka saya tidak berwudu dengan wudu tadi, saya akan sembunyi. Jadi ini adalah pemahaman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga para ulama mengatakan yang berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan, al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Ibrat dari hadis yang disampaikan oleh seorang muhaddits adalah dengan apa yang dia riwayatkan. Ketika muhaddits tersebut menyelisihi apa yang dia riwayatkan, maka pendapatnya kita tolak dan kita ambil hadis yang ia sampaikan. Sehingga dikatakan wa ila hadza dzahaba al-hafidzu rahimahullah. Dan terdapat ke dalam pendapat ini bahwasanya perkataan barang siapa yang dia memperpanjang ghurrahnya, maka dikatakan oleh Imam Hafidz pun termasuk mudraj. Dalam hadis ini ditunjukkan bahwasanya keutamaan berwudu, bahwasanya pada hari kiamat orang-orang yang berwudu
akan bersinar anggota bagian wudhunya pada hari kiamat. Sehingga Nabi mengetahui ini adalah umatnya, ini adalah bukan. Dan keistimewaan ini adalah keistimewaan untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Walaupun syariat wudhu itu sudah ada dari zaman nabi-nabi terdahulu. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak berwudu, maka pada hari kiamat mereka tidak mengeluarkan cahaya dari tubuh-tubuh mereka apabila mereka tidak berwudu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu burhanun wa najatun wa dhiya'un yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia memiliki keselamatan pada hari kiamat. Dia memiliki tanda pada hari kiamat dan dia memiliki cahaya. Dan siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka dia tidak memiliki keselamatan pada hari kiamat dan dia tidak memiliki tanda bukti pada hari kiamat dan dia tidak memiliki cahaya pada hari kiamat. Saya anggap cukup yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan yang berkaitan dengan bab berikutnya. Semoga bermanfaat.